Bab 4931. Rencana tersembunyi, Xing Wuqiang. Segel emas besar itu hancur, bubuk emas berserakan. Satu saat, segel emas besar itu memancarkan aura luas. Saat berikutnya, ia hancur menjadi debu halus. Ketua Aula Hati Surgawi terkejut, Gao Jianli, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka melihat simbol ungu muncul di atas segel emas besar di tangan mereka. Simbol itu adalah segel ungu emas. Dilihat dari bentuknya, itu adalah segel utama ungu emas yang dipegang Xing Wuqiang. Saat itu, mereka ketakutan. Mereka tidak menyangka, setelah Xing Wuqiang meninggal, dia masih meninggalkan rencana tersembunyi. Dia tidak hanya mencegah Square Heaven Seal hancur, tetapi kekuatan Square Heaven Seal juga mengandung kekuatan rune leluhurnya. Segel emas besar di tangan mereka, ketika menyerap kekuatan Square Heaven Seal, juga menyerap kekuatan leluhur Xing Wuqiang bersamaan. Jika dalam keadaan normal, kekuatan Xing Wuqiang tidak akan muncul. Hanya ketika mereka menggunakan kekuatan Square Heaven Seal, barulah kekuatan rune leluhur Xing Wuqiang muncul, menghancurkannya. Harus diakui, rune leluhur keluarga Xing sangat mendominasi. Meskipun Xing Wuqiang telah meninggal, kekuatan rune leluhurnya telah melekat pada semua kekuatan Square Heaven Seal, tidak dapat terlepas. Kakak, saat itu, segel emas besar di tangan Gao Jianli, Cao Guofeng, dan kepala paviliun mata air kuning retak bersamaan. Kemudian hancur begitu saja, berhamburan. Angin sepoi-sepoi bertiup, debu emas beterbangan. Yang terbawa angin bukan hanya bubuk, tetapi juga sisa kekuatan Square Heaven Seal. Dengan demikian, Square Heaven Seal tidak lagi meninggalkan jejak apapun di dunia ini. Segalanya menghilang bersama angin. Pergi ke neraka. Monian melesat di depan ketua Aula Hati Surgawi. Tangan besar melambai. Suara renyah terdengar. Sesuatu menghantam wajah ketua Aula Hati Surgawi, membuatnya terhuyung, terlempar ke belakang. Di tangan Monian, ada sebuah sepatu. Jelas, dia tidak ingin menyentuh wajah tua ketua Aula Hati Surgawi. Jadi dia menggunakan sol sepatu untuk menampar. Mati! Ketua Aula Hati Surgawi sangat marah, berteriak keras. Gelombang udara di seluruh tubuhnya bergolak, seolah ingin bertarung sampai mati dengan Monian. Tetapi saat dia mengangkat kaki, dia justru mundur secepat kilat. Paf! Saat itu, ahli pelindung klan di belakang kepala klan Yulo menembakkan anak panah. Anak panah itu melesat melengkung, menembus dari pelipis kiri ketua Aula Hati Surgawi, dan keluar dari pelipis kanan. Kecepatan anak panah ini tidak cepat. Jalur terbangnya melintasi jalur mundur ketua Aula Hati Surgawi. Yang paling mengerikan, ahli pelindung klan itu menangkap waktu yang sangat tepat. Saat anak panah itu terbang, ketua Aula Hati Surgawi mundur cepat, tepat menempatkan kepalanya di jalur terbang anak panah. Dan kepalanya tertusuk. Tubuh ketua Aula Hati Surgawi bergetar. Lalu dia jatuh begitu saja. Anak panah ini langsung memusnahkan jiwa primordialnya. Panah penghancur jiwa bulu, wajah Cao Guofeng, dan yang lainnya berubah. Mereka memang pernah mendengar bahwa panah penghancur jiwa bulu ras bulu sangat mengerikan. Jika mengenai vital, ia mampu langsung membunuh ahli Heaven Sent. Meskipun panah penghancur jiwa bulu sangat terkenal, mereka selalu ragu akan desas-desus ini. Tetapi kini mereka tidak ragu lagi. Kehilangan segel emas besar, menghadapi dua kebanggaan surga super, seperti Long Chen dan Monian, dan juga ada kepala klan Yuluo, dan 5 orang lainnya di sini. Mereka bertiga sama sekali tidak punya kesempatan. Meskipun tubuh Long Chen dan Monian masih dalam pemulihan, kemampuan bertarung mereka pasti tidak optimal. Tetapi kedua orang ini adalah ahli yang telah membantai ribuan ahli Heaven Sent. Bahkan dalam kondisi lemah, mereka mungkin masih memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Bertarung, mereka tidak berani. Melarikan diri, mereka juga tidak berani. Karena ada penembak jitu ras bulu. Melarikan diri sama saja menyerahkan nyawa kepada orang lain. Ketua Aula Hati Surgawi adalah contoh terbaik. Panah penghancur jiwa bulu ras bulu memiliki mata. Perisai dan Longseng. Sebenarnya ada kesalahpahaman di antara kita. Di bawah tekanan besar, Cao Guofeng memaksakan senyum. Senyum yang lebih buruk dari tangisan. Semua ini adalah salah kami. Semua ini adalah hasutan dari mayat iblis itu. Kami juga terpaksa. Jika kami tidak menurutinya, ia akan membunuh kami. Long Chen menatap dingin Cao Guofeng, tidak mengatakan sepatah kata pun. Kebohongan semacam ini hanya bisa menipu anak 3 tahun, anak 4 tahun pun mungkin tidak akan tertipu. Melihat Long Chen diam dengan wajah dingin,
Monian memutar matanya. Tak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi dia pasti tidak memikirkan hal baik. Presiden Longseng, ini semua salahku. Aku buta. Aku bodoh. Saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya. Saya harap Anda bisa bermurah hati. Demi Zekyong dan Zeyu. Lepaskan murid-murid Sekte Zechun. Adapun kepalaku, Anda bisa mengambilnya kapan saja. Gao Jianli tiba-tiba melangkah maju. Menghela napas. Huhu. Pedang panjang di tangannya. 4 tetua pelindung klan segera menarik busur mereka hingga penuh. Gao Jianli membalik pedang panjangnya, menyerahkan gagangnya kepada Long Chen. Dengan tampilan seolah akan mati secara heroik. Tak kusangka kau, setelah wajahmu hilang, masih memiliki sedikit keberanian, Monian berkata agak terkejut. Gao Jianli awalnya hanya memiliki setengah wajah. Kemudian dicabut oleh Long Chen, sampai sekarang belum tumbuh sepenuhnya. Masih berdarah dan hancur. Monian tidak menyangka dia memiliki sedikit keberanian. Bersedia menggunakan kepalanya sendiri untuk meredakan kemarahan Long Chen dan memberikan kesempatan kepada murid-muridnya. Plek! Long Chen mengulurkan tangan mengambil pedang panjang yang diserahkan Gao Jianli. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Jika energi dan darah Gao Jianli tidak begitu stabil, Long Chen akan mempercayainya. Hanya orang yang hatinya tenang, energi dan darahnya akan stabil. Tetapi energi dan darah Gao Jianli sengaja ditekan. Terus terang, hatinya penuh ketegangan dan ketakutan. Ketenangan dan keberanian di permukaan hanyalah pura-pura. Namun, harus diakui, Gao Jianli juga seorang pahlawan. Dia rela menanggung kekalahan. Bahkan jika itu taruhan, dia harus memiliki keberanian itu. Poin ini masih membuat orang kagum. Hanya karena poin ini, Long Chen tidak berencana membunuhnya. Dan setelah mengalami hal ini, itu juga dianggap memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Meskipun Long Chen jarang memberikan kesempatan seperti ini dalam hidupnya. Namun, saat itu, raungan marah terdengar. Jangan percaya padanya. Saat itu, raungan marah datang dari kejauhan. Saat itu, mata Gao Jianli tiba-tiba muncul rasa takut. Berteriak marah. Kau, tutup mulutmu. Mengapa dia tidak bisa mempercayaiku? Orang yang berteriak itu adalah seorang murid dengan pakaian Sekte Zichun. Dia terlihat sangat tampan. Penampilannya sedikit mirip dengan Lu Ziyu. Melihat pria itu, Long Chen langsung mengenalinya. Dia adalah murid keluarga Lu yang menemaninya, dan Monian menonton pertempuran. Dia seharusnya adalah sepupu atau adik sepupu Lu Ziyu. Dia berteriak cemas. Akibatnya, raungan marah Gao Jianli, suaranya terkonsentrasi menjadi satu garis, membuat murid itu menyemburkan darah. Seluruh tubuhnya retak. Untungnya, kekuatannya tidak buruk. Kalau tidak, dia akan langsung terbunuh. Murid Sekte Zichun itu menyemburkan darah, tetapi masih berteriak marah. Dia membunuh kedua kakakku. Mendengar kata-kata murid itu, wajah Long Chen dan Monian langsung menjadi dingin. Bab 4932, Api Penyucian. Gao Jianli melihat situasinya, tiba-tiba wajahnya berubah bengis. Dia mengangkat lengan baju. Seberkas cahaya hitam, seperti kilat, langsung menusuk dada Long Chen. Long Chen, hati-hati! Kepala klan Yuluo terkejut. Long Chen berada sangat dekat dengannya. Gerakan Gao Jianli sangat tersembunyi. Tak ada yang menyangka lengan baju Gao Jianli menyembunyikan panah lengan. Dang! Long Chen sedikit mengangkat pedangnya. Dengan suara keras, pedang panjang Long Chen dan cahaya hitam itu terlempar bersamaan. Saat ini Long Chen masih dalam pemulihan. Tubuhnya masih lemah. Dia menggunakan kekuatan cerdik, mengguncang cahaya hitam itu. Pedang panjang terbang keluar. Tetapi dia sendiri tidak menerima dampak. Jadi dia tidak terluka sedikit pun. Trik kecil seperti ini. Kau berani menunjukkannya di depanku? Aku tahu, kau sampah macam apa. Berpura-pura menjadi pahlawan di depanku? Benar-benar membutakan mata anjingmu. Long Chen mencibir. Puffed, puffed, puffed. Tepat saat itu, 4 anak panah menusuk bahu dan kaki Gao Jianli. Wajah Gao Jianli pucat pasi. Semua kekuatan di tubuhnya disegel oleh anak panah. Dia tidak bisa hidup, juga tidak bisa mati. Puffed, puffed, pat. Ketika 4 tetua pelindung klan menyerang Gao Jianli, kepala paviliun mata air kuning dan Cao Gofeng segera melarikan diri. 1 anak panah menusuk kepala mereka, membunuh keduanya secara bersamaan. Yang menyerang adalah kepala klan Yuluo. Di atas busur panjangnya, cahaya dewa berkilauan, menerangi langit. Gerakan menarik busurnya anggun dan lincah. Monian terpesona, hampir meneteskan air liur. Monian sangat ingin segera berguru pada kepala klan Yuluo.
Dia tidak mencari kekuatan mematikan, dia hanya ingin gerakan cepat dan postur tampan. 4 penjaga kota 3 terbunuh, 1 tertangkap. Ahli lainnya ketakutan, tidak berani bergerak sedikit pun. Kakak Long Chen, mohon balas dendam untuk kakakku. Saat itu, murid sekte Zechun berlari mendekat. Dia mengabaikan luka-lukanya sendiri, berteriak keras. Ada apa sebenarnya? Monian melangkah maju, buru-buru membantunya berdiri. Pada saat yang sama, memberinya pil penyembuhan untuk menekan sementara lukanya, agar dia bisa bicara dengan jelas. Murid itu menelan pil. Ketika ditanya tentang situasinya, air mata mengalir deras di wajahnya. Dia menangis. Sebelum pertempuran Heaven's Green Mountain, Gao Jianli, dengan keji, menjadikan kakak Zeyu dan kakak Zekiong sebagai umpan, ingin menipu Anda untuk menyelamatkan mereka. Dia mengikat kakak Zeyu dan kakak Zekiong sebagai sandera untuk mengancam Anda. Saat itu Anda sedang bertarung dengan wakil ketua Flame Divine Hall. Mereka ingin menggunakan kedua kakak saya untuk mengalihkan perhatian Anda. Kasihan kedua kakak saya, dengan tulang baja, tidak rela menjadi pion orang lain, apalagi mengkhianati teman. Mereka meledakkan diri sendiri dan meninggal. Murid itu tidak bisa melanjutkan. Dia menangis terseduh-seduh. Saat itu, para ahli sekte Zichun menundukkan kepala mereka. Tidak berani melihatnya, apalagi melihat Long Chen. Niat membunuh Long Chen dan Monian seketika melonjak ke langit. Saat itu, mereka sedang bertarung berdarah, sama sekali tidak tahu hal ini terjadi. Ketika mata Long Chen yang berdarah menatap Gao Jianli mencibir. Benar, kedua jalang itu pantas mati. Kenapa? Kau bunuh aku? Balas dendam untuk mereka? Hahaha. Bahkan jika kau membunuhku, mereka tidak akan hidup lagi. Hahaha. Gao Jianli berteriak gila. Dia tahu, dia tidak akan hidup hari ini. Dia sengaja memprovokasi Long Chen, hanya berharap Long Chen bisa memberinya kematian yang cepat. Mata api penyucian, ingatan terulang. Mata Long Chen berubah hitam. Dia meraung marah. Mata api penyucian diaktifkan. Mata kiri Long Chen tertutup rapat. Di mata kanannya, di tengah kegelapan tak berujung, segumpal api membakar. Saat api itu membakar, api hitam menyala di sekitar Gao Jianli. Rasa sakit yang hebat membuatnya meraung keras. Darah dan daging di tubuh Gao Jianli terbakar menjadi cairan. Secara bertahap, membentuk tirai air. Di dalam tirai air, sebuah gambar muncul. Dalam gambar itu, Lu Ziqiong dan Lu Ziyu ditusuk oleh rantai darah, diikat bersama. Darah mewarnai tanah di kaki mereka. Mata Lu Ziyu penuh amarah, sementara mata Lu Ziqiong penuh kekecewaan. Di kejauhan, kehampaan terdistorsi, langit dan bumi bergemuruh. Samar-samar terdengar suara, Dewa Brahma, mohon dengarkan panggilan penyembah setiamu. Berikan aku kekuatan ilahi. Mendengar suara itu, Long Chen dan Monian segera tahu. Itu adalah wakil ketua Aula Flame Divine Hall yang sedang mengumpulkan jurus super. Mereka berdua sedang berusaha keras menghentikannya. Ziyu, jangan takut, ada kakak di sini. Di jalan mata air kuning aku akan menjagamu. Lu Ziqiong dengan lembut melihat ke arah adiknya. Lu Ziyu juga mengangguk pada Lu Ziqiong. Kakak, Ziyu tidak takut. Bahkan jika mati, aku tidak akan mengkhianati teman. Aku hanya berharap, di kehidupan selanjutnya kita masih bisa menjadi saudara. Tetapi jangan lahir di keluarga binatang buas seperti ini. Tidak bagus, cepat hentikan mereka. Di dalam gambar, terdengar suara marah. Suara itu adalah wakil ketua sekte Zichun, yang pernah berurusan dengan Long Chen sebelumnya. Wakil ketua sekte ini juga kepala keluarga Lu. Dia segera bergerak, tetapi tetap terlambat satu langkah. Lu Ziqiong menerobos segel rantai, meledakkan diri. Dua gadis kebanggaan surga itu musnah begitu saja. Gambar itu membeku dalam gelombang darah. Itu adalah jejak terakhir yang ditinggalkan Lu Ziqiong dan Lu Ziyu di dunia ini. Kalian sekelompok binatang buas. Monian tidak tahan lagi. Seketika menjadi gila. Mereka terlalu licik, terlalu tidak tahu malu, bahkan lebih buruk dari binatang buas. Monian tiba-tiba mengeluarkan sekop besi di tangannya. Dia langsung menyerbu ke dalam barisan 4 penjaga kota dan memukul dengan keras. Puft, 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 di antara 4 penjaga kota, hanya Cao Gofeng dan yang lainnya yang merupakan ahli Heaven Saint, dan mereka juga berada di posisi terbawah di antara ahli Heaven Saint. Itulah mengapa Flame Divine Hall tidak repot-repot membiarkan mereka berpartisipasi dalam pertempuran. Terus terang, bahkan sebagai umpan meriam, orang lain tidak mau menggunakan mereka. Selain 4 penjaga kota,
Ada beberapa setengah langkah ahli Heaven Saint. Level ini bahkan lebih lemah. Sekop besi Monian memukul gila-gilaan. Satu sekop mendarat, membunuh sekelompok besar. Monian berbeda dari Long Chen. Dia jarang melakukan pembantaian besar-besaran. Tetapi dia menyadari, jika hari ini dia tidak membantai, dia akan menjadi gila. Kelompok binatang buas ini seharusnya masuk neraka. Meskipun luka Monian belum pulih, membunuh orang-orang ini masih semudah memotong sayuran. Dalam sekejap, sekelompok besar terbunuh. Sementara yang ingin melarikan diri, semuanya ditembak mati oleh 4 tetua pelindung klan, 1 anak panah untuk 1 orang. Dalam beberapa tarikan napas, tulang punggung 4 penjaga kota semuanya terbunuh. Sementara Gao Jianli di depan Long Chen masih merintih kesakitan. Pembakaran api penyucian membuatnya sangat menderita. Api penyucian adalah api unik dari mata api penyucian. Bahkan Long Chen sendiri tidak tahu kapan api itu terbangun. Sepertinya sudah ada sejak lama, hanya saja dia belum tahu cara menggunakannya. Adapun ingatan terulang, Long Chen sendiri tidak jelas bagaimana dia menggunakannya. Mendengar rintihan Gao Jianli, dia dipenuhi rasa balas dendam yang menyenangkan. Di dunia ini, tidak ada yang lebih indah didengar daripada rintihan menyakitkan dari orang jahat. Akhirnya, Gao Jianli berubah menjadi abu dalam api hitam. Dan rintihannya masih bergema di langit dan bumi, seolah rasa sakit itu akan menemaninya selamanya. Semua musuh terbunuh. Long Chen dan Monian justru dipenuhi kekecewaan. Xing Wuqiang meninggal. Lu Ziqiong dan Lu Ziyu juga meninggal. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Kepala klan Yuluo berjalan mendekat, baru akan menghibur keduanya. Tiba-tiba wajah Monian berubah. Tidak bagus, ada ahli yang datang. Bab 4933. Tidak ada jalan keluar. Teriakan Monian itu mengejutkan Long Chen, kepala klan Yuluo, dan yang lainnya. Mereka sama sekali tidak merasakan apa-apa. Monian buru-buru menjelaskan. Bukan aku yang merasakannya, tetapi dia yang merasakannya. Monian berbicara sambil mengeluarkan pot bunga aneh. Bunga itu seperti bunga matahari, tingginya hanya sekitar 1 kaki, batangnya seperti sumpit, dan piringan bunganya hanya sebesar telur. Bunga itu tidak memiliki daun, terlihat sangat aneh. Monian menjelaskan kepada semua orang bahwa itu adalah tanaman dewa primordial kuno yang dia gali dari bawah tanah. Tanaman itu memiliki kemampuan merasakan bahaya, dapat menghitung sebab akibat, dan memprediksi masa depan. Hanya saja, tanaman itu masih dalam tahap pertumbuhan. Kemampuannya terbatas, biasanya hanya bisa membantu Monian merasakan fluktuasi kuat, digunakan untuk mencari harta dan mendeteksi jebakan. Bisa dibilang, ini adalah harta karun, terutama bagi Monian yang sering menjelajahi bawah tanah. Ini adalah harta penyelamat jiwa. Hanya saja, Monian jarang menggunakan harta ini, karena akan sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Mengenai asal-usul bunga matahari dewa yang mengejutkan ini, Monian belum sepenuhnya memahami semua kekuatannya. Oleh karena itu, dia sangat menghargainya dan jarang menggunakannya. Tetapi kali ini, dia dan Long Chen terluka paruk dan harus datang menyelamatkan keluarga Xing Wuqiang. Demi keselamatan, dia terpaksa menggunakan bunga matahari dewa kecil ini. Monian memindahkan bunga matahari itu. Piringan bunganya terus mengarah ke satu arah, yang berarti bahaya datang dari arah itu. Apa level keberadaan orang yang datang? Tanya kepala klan Yuluo. Monian menggelengkan kepala. Anak kecil ini belum tumbuh dewasa. Persepsi yang diberikannya juga sangat samar. Tetapi, dia bisa memberikan peringatan bahaya. Itu berarti begitu orang itu datang, aku tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan kau tidak bisa melarikan diri. Long Chen terkejut. Monian pernah berkata, kemampuan terbesarnya adalah melarikan diri. Pertarungan adalah kelemahannya. Bahkan dia tidak bisa melarikan diri, maka orang yang datang pasti sangat mengerikan. Tiba-tiba, hati Long Chen bergerak. Dia teringat, dia juga memiliki harta karun. Dia mengeluarkan mata surgawi kristal ungu di tangannya, melihat ke arah yang ditunjuk bunga matahari dewa. Long Chen terus menyesuaikan arah. Tak lama kemudian, dia menangkap sekelompok sosok yang melaju kencang. Total, ada 9 orang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, dengan wajah dingin. Di antara mata yang terbuka dan tertutup, samar-samar terlihat run api membakar. Hati Long Chen berdebar kencang. Meskipun dia tidak bisa merasakan auranya, bahaya yang diberikan orang ini kepadanya lebih kuat dari wakil ketua aula Flame Divine Hall. Long Chen menyerahkan.
Mata surgawi kristal ungu kepada Monian, membiarkannya melihat. Tetapi tangan Long Chen tidak bisa meninggalkan mata surgawi kristal ungu, karena butuh kekuatan darah ungu Long Chen untuk menjalankannya. Itu orang Flame Divine Hall, Monian berseru kaget. Kepala klan Yulo juga melihat. Mengenakan pakaian Flame Divine Hall, tetapi pakaiannya benar-benar berbeda dari wakil ketua Aula Flame Divine Hall. Namun, kekuatan orang ini hanya akan lebih kuat dari wakil ketua Aula Flame Divine Hall. Kita harus segera pergi. Long Chen dan Monian mengangguk. Ahli mengerikan seperti itu, apalagi mereka sekarang terluka parah. Bahkan dalam kondisi prima, mereka tidak berani melawannya. Itu sama dengan mencari mati. Alasan mereka bisa mengalahkan wakil ketua Aula Flame Divine Hall adalah melalui perhitungan yang mendebarkan. Bertahap memaksanya ke dalam keputusasaan. Ditambah lagi, wakil ketua Aula Flame Divine Hall tidak pernah menganggap mereka serius, ceroboh jatuh ke dalam jebakan. Salah langkah, dia tidak pernah bisa merebut kembali keunggulan, akhirnya berakhir seperti itu. Tetapi hasil pertempuran itu, keberuntungan memegang peran besar. Jika mereka bertarung sekali lagi, yang mati pasti Long Chen dan Monian. Aku heran, bagaimana mereka tahu kita ada di sini? Monian menggelengkan kepala. Tindakan mereka sangat rahasia, seharusnya tidak bocor. Selain itu, Devil Fall City sekarang sudah menjadi kota mati. Bahkan jika musuh ingin mencegatnya, mereka mungkin tidak akan berpikir untuk datang ke sini. Selain itu, orang-orang Flame Divine Hall itu sombong. Mata mereka hanya melihat keuntungan. Perasaan, bagi mereka, benar-benar tidak perlu. Dengan pikiran yang sama, mereka pasti tidak akan percaya Long Chen dan Monian akan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan keluarga Xing. Terlebih lagi, keluarga Xing sudah dievakuasi. Mereka seharusnya punya cukup waktu untuk menyelidiki. Monian bingung. Long Chen juga tidak mengerti. Tiba-tiba Long Chen menampar pahanya. Aku mengerti. Mengerti apa? Monian buru-buru bertanya. Cepat cari di kediaman 4 penjaga kota. Pasti ada hasilnya. Long Chen tidak menjelaskan. Langsung menyerbu ke sekte Zichun. Monian juga tidak bertanya. Segera menyerbu ke gerbang darah besi. Yuluo dan 4 tetua pelindung klan masing-masing menyerbu ke aula hati surgawi dan pavilion mata air kuning. Boom! Long Chen menghantam sekte Zichun begitu dia tiba. Saat itu, murid keluarga Lu juga berlari mendekat. Melihat Long Chen menghancurkan sekte Zichun menjadi puing-puing, dia tidak hanya tidak sedih, tetapi justru berteriak kegirangan. Tertawa terbahak-bahak. Dia sudah membenci sekte yang tidak berperasaan ini, dan dia tidak berencana tinggal di sini lagi. Adik kecil, apakah ada yang aneh di sekte Zichun 3 hari lalu? Apakah ada yang datang? Long Chen membalik sekte Zichun. Tidak ada hasil. Dia langsung bertanya kepada murid keluarga Lu itu. Tidak ada. Murid keluarga Lu itu terkejut. Berpikir sejenak. Apakah aku salah tebak? Long Chen juga menjadi tidak yakin. Long Chen, Monian, cepat kemari. Tepat saat itu. Seruan kaget kepala klan Yuluo datang dari jauh. Long Chen langsung melesat seperti kilat. Arah itu adalah lokasi pavilion mata air kuning. Ketika Long Chen tiba, dari jauh, dia melihat altar bersinar. Sesosok duduk bersila di atas altar. Monian melihat sosok di altar itu, tidak bisa menahan tawa. Hei haha, orang tua, dosa apa yang telah kau perbuat? Pada akhirnya, kau tetap jatuh ke tangan kami. Benar-benar jaring surga luas, tanpa celah. Hehe, Long Chen berlari mendekat. Wajahnya dipenuhi kejutan gembira. Sosok di altar itu bukan orang lain, melainkan jiwa primordial, wakil ketua Aula Flame Divine Hall. Di sekitar altar, terdapat mayat-mayat yang padat. Mayat-mayat ini bukan dari keluarga 4 penjaga kota, melainkan warga sipil kota yang belum sempat dievakuasi. Menggunakan jiwa tak berdosa untuk memperpanjang hidupnya, membunuhmu benar-benar tidak salah. Monian melihat mayat tak berujung di sekitar altar, menggertakkan gigi. Jelas. Ini semua dilakukan oleh 4 penjaga kota. Mereka mengorbankan begitu banyak warga sipil untuk melindungi jiwa primordial. Wakil ketua Aula Flame Divine Hall. Ketika Long Chen dan Monian tiba, wakil ketua Aula Flame Divine Hall di altar terbangun dari tidur. Ketika dia melihat Long Chen dan Monian, wajahnya berubah, matanya dipenuhi ketakutan. Namun, dia memaksakan diri tenang, berkata dingin, "Saya menyarankan Anda untuk berhenti sebelum terlambat. Masih ada ruang untuk negosiasi. Jika Anda pergi sekarang, saya bisa bersumpah dengan jiwa saya. Semua yang terjadi sebelumnya, saya bisa membiarkannya berlalu. Kalau tidak, menyinggung Flame Divine Hall." Long Chen dan Monian sama sekali tidak mempedulikannya. Keduanya saling pandang,
Long Chen bertanya. Kau atau aku? Bab 4934. Apakah kau tahu kejahatanmu? Aku akan melakukannya, kata Monian tanpa ragu. Kau sudah cukup mencuri perhatian, sekarang giliranku. Wakil Ketua Aula Flame Divine Hall meraung. Kau, apakah kau sudah mempertimbangkan konsekuensi dari tindakanmu? Jika kau membunuhku, Flame Divine Hall tidak akan membiarkanmu lolos. Pengaruh lembah Pil Brahma tersebar di seluruh Saffron Emperor Heaven. Kau akan menghadapi pengejaran dari seluruh dunia. Jangan banyak bicara, kata Monian dengan tidak sabar, mengeluarkan sepotong giok ungu yang dipenuhi run tak terhitung. Dia melemparkannya ke Long Chen. Long Chen terkejut, tidak mengerti maksud Monian. Setelah menerima giok ungu itu, dia terdiam. Itu sebenarnya giok perekam gambar kelas tinggi. Dia tahu apa yang sedang direncanakan orang ini. Tanpa sepatah kata pun, Long Chen mengaktifkan giok perekamnya untuk menangkap momen indah ini. Monian mengambil pose angkuh dan sakral, memegang pedang panjang, dan mengarahkannya ke Wakil Ketua Aula Flame Divine Hall. Deng Tua, apakah kau tahu kejahatanmu? Monian tampak seperti hakim yang menginterogasi seorang penjahat. Mata Wakil Ketua Aula Flame Divine Hall dipenuhi rasa takut. Anak muda, dengarkan aku. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin takut akan kematian. Mereka menganggap diri mereka sebagai ahli Heaven Sent, para hakim. Ketika diadili, mereka lebih menghargai hidup mereka, dan lebih takut dari siapapun, karena mereka tidak pernah membayangkan kematian suatu hari akan menimpa mereka. Dengan tebasan cepat, pedang Monian menggores tubuh Wakil Ketua Aula Flame Divine Hall. Wakil Ketua Aula Flame Divine Hall menjerit kesakitan. Dia tidak tahu dari mana Monian mendapatkan pedang panjang itu. Saat pedang itu menebas tubuhnya, meninggalkan jejak api merah tua, lukanya terasa panas, dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Cepat! Long Chen mengingatkan Monian, sambil menggunakan mata surgawi amatisnya, untuk mengamati sosok yang mendekat. Dia memperhatikan orang itu semakin cepat, dan akan segera tiba. Dia tidak bisa tidak memperingatkan Monian untuk mencegahnya pergi terlalu jauh. Baiklah, waktu sangat penting, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Jawab pertanyaanku. Berapa 1 ditambah 1? Tanya Monian. 2. Jawab Wakil Ketua Aula Flame Divine Hall, hampir tanpa ragu. Paf! Pedang panjang Monian menebas ke bawah, membelah roh primordial Wakil Ketua menjadi 2. Wakil Ketua menatap Monian dengan ngeri, lalu api roh primordialnya padam dan menghilang. Monian dengan tenang meniup ujung pedang, mengangkat bahu, dan merentangkan tangannya. Maaf, kau tahu terlalu banyak. Ekspresi Monian membuat Long Chen terdiam. Trik kekanak-kanakan ini, betapa naifnya. Kepala klan Yuluo dan yang lainnya jelas belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Melihat Monian secara tiba-tiba membunuh Wakil Ketua Aula Flame Divine Hall, ditambah dengan ekspresi kesal Wakil Ketua sebelum kematiannya, mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Apa yang seharusnya menjadi masalah yang sangat serius, telah menjadi begitu lucu. Kepala klan Yuluo dan keempat tetua penjaga hampir tidak dapat menahan tawa mereka. Mereka mengira hanya mereka berdua yang bisa melakukan hal seperti ini. Wush! Long Chen melemparkan giok perekam ke Monian. Monian sangat gembira dan segera memeriksa rekamannya. Mungkin dia terkesan dengan penampilannya sendiri. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Ekspresinya yang terlalu percaya diri cukup untuk membuat siapapun merinding. Sementara Long Chen menggunakan giok perekam untuk merekam tindakan Monian. Dia juga menggunakan mata surgawi amatisnya untuk mengamati sosok-sosok yang mendekat. Dia memperhatikan bahwa ketika Monian membunuh roh primordial, Wakil Ketua Aula Flame Divine Hall, tubuh sosok yang berlari itu menegang. Dia mengeluarkan sesuatu untuk diperiksa. Lalu wajahnya berkerut, dan dia menyerbu maju dengan sekuat tenaga. Jelas, mereka sudah tahu bahwa Wakil Ketua Aula Flame Divine Hall telah terbunuh, dan sekarang bergegas ke arah mereka dengan niat membunuh. Harus dikatakan bahwa Wakil Ketua Aula Flame Divine Hall ini pantas mati. Sebenarnya, setelah terluka hari itu, dia bisa saja menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan roh primordialnya ke Flame Divine Hall terdekat untuk pemulihan. Seperti kata pepatah, bukan hal baik yang menjadi buruk, tetapi tidak ada orang baik. Kepala pavilion mata air kuning membujuknya untuk memulihkan diri di sana. Karena mengirimnya kembali akan semakin mengurangi kekuatan roh primordialnya yang sudah terbatas. Di sini, keempat keluarga besar dapat melindunginya. Dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh Square Heaven Seal, mereka bahkan merasa bahwa seseorang dengan level Xing Wujiang pun tidak akan mampu menandingi mereka.
sehingga keselamatannya terjamin. Yang paling menggoda wakil kepala aula adalah kepala paviliun mata air kuning, dapat mengekstrak jiwa rakyat jelata untuk menyehatkan roh primordialnya, karena saat ini dia berada pada tahap kritis. Menerima nutrisi jiwa sekarang akan mempermudah pemulihan nanti. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia setuju untuk tinggal dan memulihkan diri. Namun, keputusan ini menempatkannya dalam bahaya besar. Long Chen, yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan kedatangan para ahli Flame Divine Hall, dan menangkapnya. Bahkan di ranjang kematiannya, ia dipermalukan oleh Monian. Wakil kepala aula Flame Divine Hall pantas menerima nasibnya, dan jiwa-jiwa mereka yang binasa di Devil Fall City dapat beristirahat dengan tenang. Ayo pergi, kata Long Chen kepada Monian saat kelompok itu mendekat. Naluri hidupnya sudah merasakan bahaya yang mendekat. Jangan terburu-buru, biarkan aku mengatur semuanya. Monian selesai berbicara. Dengan enggan menyimpan giok perekam, melihatnya berulang kali. Masih belum puas. Dalam satu tarikan napas, Monian mengeluarkan lebih dari 100 senjata Heaven Sent. Namun, senjata Heaven Sent ini berlumuran darah dan debu, dan sebagian besar berkarat, sehingga sulit digunakan. Meskipun demikian, mampu menghasilkan begitu banyak senjata Heaven Sent, sekaligus tetap merupakan prestasi yang menakjubkan. Mengejutkan kepala klan Yuluo, dan yang lainnya. Monian membentuk segel tangan, dan mengubur senjata Heaven Sent di tanah. Kemudian, dia melakukan beberapa perubahan pada altar. Meskipun dia tidak begitu mengerti, Long Chen tahu bahwa orang ini sedang memasang jebakan lagi. Ini berbeda dari jebakan yang dipasang untuk menjebak wakil Flame Divine Hall sebelumnya. Jebakan sebelumnya diatur dengan tergesa-gesa dan membutuhkan penyembunyian, sehingga sangat sulit untuk menipu musuh. Selain itu, banyak rune penyembunyian secara signifikan mengurangi kekuatan penghancuran diri. Kali ini, berbeda. Monian langsung mengubur senjata Heaven Sent ini di bawah tanah, menggunakan aura altar untuk menyamarkan keberadaan mereka, dan menghubungkan senjata ilahi altar dengan sebuah susunan. Setelah menyelesaikan pengaturan, Monian mengeluarkan lempengan susunan, dan semua orang melangkah ke atasnya, lalu menunggu dengan tenang. Beberapa saat kemudian, tekanan dahsyat, seperti tsunami, menerjang. Dinding Devil Fall City runtuh, dengan deru yang memekakan telinga. Setelah kehilangan kekuatan Square Heaven Seal, dinding-dinding itu benar-benar lapuk dan tidak dapat menahan badai lebih lanjut. Gemuruh, bangunan-bangunan tak terhitung di dalam Devil Fall City runtuh di hadapan aura yang mengerikan itu. Angin kencang menerpa langit, membawa pasir dan batu, pemandangan kehancuran total. Sekelompok orang muncul di atas Devil Fall City. Saat itu, hati Long Chen berdebar kencang. Dia akhirnya melihat wajah mereka dengan jelas. Tetua berjanggut putih di depan juga melihat mereka. Seperti yang diharapkan, aku lebih kuat dari si pecundang itu. Tapi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Hehe, sampai jumpa nanti. Monian terkekeh. Dengan suara whoosh, susunan teleportasi aktif, dan Long Chen, serta yang lainnya, langsung menjadi eterik. Kalian pikir kalian mau pergi kemana? Kelompok itu meraung marah, lalu langsung bergegas menuju altar. Mereka serentak meraih altar, masih berusaha melenyapkan Long Chen dan lainnya. Wush! Namun, waktu yang dipilih Monian sangat tepat. Mereka sama sekali tidak memengaruhi teleportasi. Melihat Long Chen dan yang lainnya menghilang, mereka sangat marah. Aku sangat marah, lelaki tua itu meraung, menghentakkan kakinya. Bab 4935, Alam Iblis, Api Surgawi. Lelaki tua itu menghentakkan kakinya, dan seluruh altar hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh memekakan telinga. Seketika itu juga, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis, dan hampir secara naluriah, ia menyerbu ke langit. Boom! Ribuan ledakan berkumpul, menciptakan raungan memekakan telinga yang seketika mereduksi seluruh Devil Fall City menjadi ketiadaan. Paf! Lelaki tua itu terbatuk-batuk, mengeluarkan seteguk darah saat pecahan-pecahan senjata ilahi tak terhitung menusuk tubuhnya. 2 meridian surgawi mengalir di sekelilingnya, menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Sayangnya, bahkan dengan kultivasinya yang tinggi, ia telah dikalahkan oleh Monian. Pancaran ilahi pelindungnya bahkan tidak sempat aktif sebelum ditusuk oleh pecahan-pecahan tak terhitung. Meskipun luka-luka ini tidak fatal, pecahan-pecahan itu dipenuhi aura kematian yang membusuk. Dagingnya mulai membusuk, mengeluarkan bau busuk. Lelaki tua itu tidak punya waktu untuk menyembuhkan diri. Indra ilahinya dengan cepat menyebar,
dan tiba-tiba ia mengeluarkan raungan yang menggelegar. Ternyata semua ahli kuat yang datang bersamanya telah tewas dalam ledakan itu. Bukan hanya tubuh mereka yang hancur total, tetapi bahkan roh purba mereka pun tidak luput. Ledakan ribuan senjata Heaven Sent itu sungguh tak terbayangkan kekuatannya. Untungnya, lelaki tua itu memiliki 2 urat chi naga surgawi. Seandainya ia hanya memiliki 1, serangan ini, meskipun mungkin tidak akan membunuhnya, pasti akan melukainya dengan parah. Kalian binatang kecil, tunggu saja. Lelaki tua itu tidak pernah menyangka tendangannya akan membunuh semua bawahannya. Perasaan memalukan itu hampir membuatnya muntah darah. Siapa di sana? Tiba-tiba, lelaki tua itu meraung, telapak tangannya menembus langit, menyebabkan kehampaan runtuh. Sesosok muncul dari kehampaan. Dengan suara boom yang keras, kedua telapak tangan bertabrakan. Chi naga melonjak. Chi naga surgawi saling bersilangan. Lelaki tua dan orang di hadapannya sama-sama mengerang dan terhuyung mundur beberapa langkah. Apakah semua orang di Flame Divine Hall begitu pemarah? Mereka ingin membunuh dengan satu gerakan? Sosok di hadapannya berteriak dingin. Kehampaan berhenti terdistorsi, dan sosok itu perlahan menjadi jelas. Seseorang itu mengenakan jubah abu-abu dan topeng emas. Suaranya terdengar agak tua, tetapi fisiknya sangat tegap, dan energi vitalnya tampak seperti akan meledak. Sekte Catur, pupil mata tetua dari Flame Divine Hall, sedikit menyempit saat melihat topeng tetua di hadapannya. Lalu wajahnya menjadi dingin. Sekte Catur telah bersembunyi selama miliaran tahun. Tampaknya mereka telah tumbuh sayap dan berani membuat masalah bagi Flame Divine Hall saya. Hari ini, biarkan orang tua ini menimbang kekuatan mereka. Berani-beraninya mereka bersikap sombong. Tetua dari Flame Divine Hall berteriak dingin, hendak menyerang. Tetapi ahli dari Sekte Catur berkata, "Apakah kau sudah gila? Aku datang untuk menangkap pembunuh murid kesayanganku, bukan untuk terlibat dalam kontes yang tidak berguna ini denganmu." Pembunuh? Tetua dari Flame Divine Hall memandang ahli dari Sekte Catur. Amarahnya perlahan mereda. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah berbuat salah kepada seseorang. Sudah berapa lama mereka pergi? Tanya ahli dari Sekte Catur. Tetua dari Kuil Vulcan membantah. Bagaimana kau tahu dia ada di sini? Meskipun dia telah melihat lambang Sekte Catur pada topeng itu, dia tetap skeptis. Aku tidak tahu mereka ada di sini. Aku datang ke sini untuk menangkap keluarga Xing Wujiang, kata ahli Sekte Catur itu. Mendengar ini, Tetua Flame Divine Hall menjawab, mereka hanya berteleportasi. Namun, dia tidak menjelaskan pemandangan yang mengerikan itu. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Itu terlalu memalukan. Ahli Sekte Catur berpura-pura tidak melihat sekitarnya dan bertanya langsung. Apakah kau tahu perkiraan arah teleportasi mereka? Kedua binatang kecil itu sangat licik. Setelah teleportasi diaktifkan, itu mengganggu semua fluktuasi spasial di sekitar mereka, sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya. Kata Tetua Kuil Vulcan dengan sabar. Dia malu untuk mengatakan bahwa itu karena dia telah meledakkan jebakan Monian, menyebabkan distorsi spasial, dan membuatnya tidak mungkin untuk menemukan mereka. Kedua binatang kecil itu benar-benar hina. Jika aku menangkap mereka, aku akan menghancurkan mereka menjadi debu dan menguliti mereka hidup-hidup. Ahli Sekte Catur itu berkata dengan garang. Lalu menambahkan, teman dari Flame Divine Hall, kau tidak perlu terlalu marah. Mereka lolos hari ini karena keberuntungan. Mereka pasti tidak akan seberuntung itu lain kali. Terima kasih atas nasihat baikmu. Tetua Flame Divine Hall mengangguk. Bagaimanapun, pihak lain adalah seseorang yang setara dengannya. Meskipun dia berasal dari Flame Divine Hall, dia tidak berani terlalu sombong. Terutama karena pihak lain berasal dari sekte kuno yang paling misterius, dari 4 sekte kuno, Sekte Catur. 4 sekte kuno adalah Qin Kecapi, Chi Catur, Shu Kaligrafi, dan Hua Lukisan. 3 sekte lainnya memiliki murid yang berkelana ke seluruh dunia, terutama Sekte Qin, yang murid-muridnya hampir ada di mana-mana. Mereka sering terlihat bepergian dan memahami Dao. Sekte Shu dan Hua relatif tidak mencolok, tetapi sosok mereka masih dapat dilihat sesekali di dunia persilatan. Namun, Sekte Catur berbeda. Ada sangat sedikit desas-desus tentang mereka di dunia persilatan. Faktanya, tidak ada kabar tentang mereka selama jutaan tahun, yang menyebabkan orang-orang salah percaya bahwa garis keturunan mereka telah terputus. Pada kenyataannya, keempat sekte kuno tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan lembah Pil Brahma pun enggan memusuhi mereka. Sekalipun murid-murid mereka berkonflik dengan mereka, mereka biasanya menghukum murid-murid mereka sendiri
dan jarang memprovokasi sekte lain. Keempat sekte kuno tersebut juga menjaga koeksistensi damai dengan lembah Pil Brahma, sehingga menghindari konflik selama bertahun-tahun. Di antara keempat sekte kuno tersebut, yang paling misterius adalah sekte catur. Rumor mengatakan bahwa mereka memiliki sedikit murid, tetapi masing-masing adalah elit di antara para elit, seorang master di antara para master. Sekte catur juga terkenal sangat protektif terhadap anggotanya. Jika seorang murid berada dalam kesulitan, sang master akan secara pribadi turun tangan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Selain itu, sekte catur kejam dan tanpa ampun. Dengan mudah memusnahkan seluruh keluarga tanpa meninggalkan seorang pun yang hidup. Karena itu, tidak ada yang berani menyinggung mereka. Namun, para ahli sekte catur sudah lama tidak muncul di dunia persilatan. Dengan begitu banyak ahli bertopeng di dunia persilatan, orang-orang hampir melupakan sekte catur. Hanya ahli generasi tua yang dapat membedakan identitas mereka dari pola unik pada topeng mereka. Bahkan Long Chen dan Monian pun tidak dapat saling mengenali dari topeng mereka. Oleh karena itu, setelah amarahnya mereda, ahli dari Flame Divine Hall menjadi lebih sopan dalam ucapannya. Saya dengar alam iblis api surgawi lembah Pil Brahma akan segera dibuka? Tanya ahli dari sekte catur dengan ragu-ragu. Setelah mendengar pertanyaan dari ahli sekte catur, tetua dari Flame Divine Hall mengangguk dan berkata, "Sekitar setengah tahun lagi. Apa? Apakah sekte Anda tertarik untuk berpartisipasi?" Ahli sekte catur itu tersenyum dan berkata, "Kau terlalu memujiku. Alam iblis api surgawi lembah Pil Brahma adalah salah satu dari 4 tanah suci abadi terbesar di Saffron Emperor Heaven. Di sana, seseorang dapat menjalani kesengsaraan abadi, menyerap kekuatan urat surgawi, dan menabur benih urat surgawi, meletakkan dasar untuk menembus ke jalan kaisar. Bagaimana mungkin sekte catur kita tidak tertarik pada kesempatan seperti itu? Namun, sekte catur kita belum berkelana ke seluruh dunia selama bertahun-tahun, dan belum pernah mengunjungi lembah Pil Brahma. Jadi kita tidak tahu. Pada titik ini, ahli sekte catur itu sengaja memperpanjang kata-katanya. Dengan ragu-ragu menatap ahli Flame Divine Hall. Ahli Flame Divine Hall berkata dengan tenang, "Domain iblis api surgawi lembah Pil Brahma, kami tidak melarang penganut selain Kaisar Dewa. Anda dipersilakan untuk datang." "Aku tahu. Namun, kami berharap," kata ahli sekte catur itu. Ahli dari kuil Vulcan mengerutkan kening dan berkata dingin, "Apakah Anda benar-benar ingin murid-murid sekte catur Anda menempuh jalan Brahma dan jembatan malam surgawi? Saya sarankan Anda untuk segera meninggalkan gagasan itu."